Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Maudi Widyaningrum dengan NIM 12311193005 dengan mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen jurusan Manajemen Dakwah 5A, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, UIN 1 Tulungagung dengan dosen pengampu Ibu Zulfa Ismawati. Ini saya akan menjelaskan tentang pengendalian tugas dan dampak internet terhadap pengendalian manajemen. Nah, dalam sistem pengendalian sendiri itu ditemukan minimal 4 elemen penting di dalam sistem pengendaliannya, yaitu yang pertama sensor, yang kedua penilai, yang ketiga pelaksana, dan keempat jaringan komunikasi. Apa itu sensor? Nah, sensor ini adalah alat yang digunakan untuk mengidentifikasi apa yang sebenarnya terjadi dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Nah, sensor ini digunakan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Nah, yang kedua ini penilai. Penilai ini adalah alat untuk menilai apa yang sebenarnya terjadi yang digunakan untuk membandingkan apa yang sedang terjadi dan apa yang seharusnya terjadi. Nah, alat ini itu membandingkan sebenarnya terjadi dan seharusnya terjadi itu bagaimana. Nah, ini disebut dengan penilai. Dan yang ketiga adalah pelaksana. Pelaksana ini adalah sebuah alat yang berguna untuk memberikan tindakan tertentu dan mendorong sebuah perilaku jika penilai berkata jika kenyataan tidak sesuai dengan ketentuan dan standar elemen yang diputuskan. Ini juga bisa disebut dengan feedback atau umpan balik. Nah, pelaksana ini berguna untuk memberikan tindakan jika kenyataan itu tidak sesuai dengan ketentuan begitu. Dan yang keempat adalah jaringan komunikasi. Jaringan komunikasi ini adalah merupakan transmisi informasi dan sensor dari sensor penilai dan pelaksana. Jadi, jaringan komunikasi ini transmisi dari penilai dan pelaksana begitu. Dan pengendalian tugas ini merupakan sebuah proses yang digunakan untuk memastikan bahwa tugas yang spesifik itu dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pengendalian tugas sendiri itu berorientasi kepada transaksi. Hal itu melibatkan kinerja dari tugas individual sesuai dengan aturan yang ditetapkan dalam proses pengendalian manajemen. Dan pengendalian tugas itu selalu terdiri dari pengawas agar aturan-aturan yang ditetapkan diikuti dengan baik. Jadi pengendalian tugas itu selalu terdiri dari pengawasan agar aturan itu bisa ditetapkan dan diikuti dengan baik. Jadi selalu ada pengawasan dalam pengendalian tugas tersebut. Nah, suatu fungsi yang di dalamnya terdapat beberapa kasus yang tidak membutuhkan kehadiran manusia. Nah, pengendalian tugas itu ada yang tidak membutuhkan kehadiran manusia juga. Nah, kegiatan pengendalian tugas banyak yang bersifat ilmiah, yaitu tindakan yang tepat dan keputusan yang optimal perlu dilakukan ketika kondisi di luar kendali kembali kepada kondisi yang diinginkan. Nah, jadi bersifat ilmiah itu tindakan itu akan dilakukan dan keputusan optimal itu dilakukan jika tugas itu di luar kendali. Dan jika ingin kembali ke kondisi awal itu harus menggunakan tindakan yang tepat dan keputusan yang optimal. Yang masih bisa diprediksi dalam batasan yang bisa diterima atau wajar. Begitu. Zaman modern ini kan internet itu sudah tidak asing lagi kedengarannya bagi manusia zaman sekarang, karena internet itu sudah berkembang pesat sekali sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, internet ini juga merupakan teman sehari-hari bagi kita semua. Apalagi dalam situasi pandemi kali ini, pasti semuanya menggunakan internet, baik sekolah ataupun pekerjaan, semuanya itu menggunakan internet. Nah, internet ini juga memberikan kebaikan untuk penggunanya. Jadi, ada kebaikan juga keburukan sih.
Maka kita harus bisa mengambil mana yang baik, mana yang buruk untuk dampak internet tersebut. Nah, internet juga bisa menjangkau orang-orang yang jauh di sana untuk bisa memberikan kabar atau mendapatkan informasi dan lain sebagainya. Nah, dampak internet itu sendiri signifikan kepada sistem pengendalian manajemen, di mana internet itu menyangkut informasi dan sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan infrastruktur untuk memproses informasi tersebut. Nah, internet ini sangat dibutuhkan dalam sistem pengendalian manajemen. Karena apa? Internet itu kan menyangkut sistem informasinya juga, dan sebuah organisasi atau perusahaan membutuhkan infrastruktur untuk memproses informasi tersebut. Jadi internet ini merupakan alat untuk memfasilitasi infrastruktur tadi untuk memperoleh informasi begitu. Dan internet memberikan fasilitas pengendalian dan koordinasi informasi secara efektif dan efisien. Nah, internet ini memberikan fasilitas pengendalian yang efektif dan efisien. Karena apa? Efektif, tidak terlalu ribet kan, menggunakan internet kan harus tinggal beli data lalu melakukannya di HP ataupun laptop juga bisa, komputer juga bisa. Nah, dan efisien ini juga hemat kan apa? Tidak terlalu membuang-buang waktu begitu. Membuang waktu dan biaya juga gitu. Kan informasinya kan bisa dapat cepat gitu dari internet begitu. Tetapi internet sendiri mempunyai kelemahan, yakni tidak bisa menggantikan proses dasar yang menyangkut pengendalian manajemen. Ini kan harus dikendalikan oleh manusia. Nah, dalam proses manajemen ini kan dikendalikan oleh manajer serta staf-stafnya. Jadi internet ini tidak bisa berjalan sendiri. Nah, karena internet ini harus membutuhkan tenaga manusia. Karena tidak semua proses bisa diotomatiskan karena menyangkut kebijakan individu. Nah, ketika membuat laporan juga kan bisa membuat internet juga bisa. Pakai internet dengan belajar apa kan bisa. Tetapi untuk mengetiknya kan harus tenaga manusia. Jadi kelemahan dari internet sendiri itu harus digerakkan oleh manusia begitu. Dan dalam sistem pengendalian manajemen ini sangat dibutuhkan oleh manajer perusahaan ataupun organisasi. Begitu, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.